Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putyastuti Widasari. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan strategi layanan bimbingan kelompok dengan teknik simbolik modeling. Berikut adalah kartu peserta uji kinerja saya dan juga uji pengetahuan saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sekarang sudah semangat semua. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Naila sudah berkenan untuk memimpin doa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan dulu. Oh ya, alhamdulillah berarti sehat semuanya. Semua sudah berkenan menghadiri kegiatan kita, yaitu kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini semua. Tapi untuk lebih mengakrabkan kembali, Budias ingin meminta kalian semua untuk memperkenalkan ulang, menyebutkan hobinya itu dengan memperagakan dengan gerakan. Nanti silahkan teman-teman yang lainnya menebak. Benar nggak nih nanti jawabannya dari teman-teman? Gitu ya? Oke, sudah paham semua? Sudah menyiapkan hobinya apa? Gitu ya? Sudah. Kalau gitu, kalau sudah, saya mulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Putyastuti Widasari, biasa bisa dipanggil dengan Budias. Kemudian untuk hobinya Budias adalah selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alma Nanda, biasa dipanggil Aurel. Hobi saya Bersepeda. Yang terakhir, teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Sidulvia, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya nyanyi. See that I don't want to understand you feel Tepuk tangan dulu. Nah, terkait dengan kegiatan bimbingan kelompok, barangkali di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu tentang bimbingan kelompok? Ada apa belum? Boleh, silakan. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling atau BK yang diberikan kepada sekelompok siswa seperti ini, sekelompok siswa yang diberikan dari seorang guru BK atau konselor, di mana di sini adalah Budias, untuk memberikan informasi ataupun membahas terkait dengan suatu topik guna untuk mencegah terjadinya pengembangan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh dari masing-masing peserta kelompok, gitu ya. Kemudian kalau untuk tujuannya, ada yang sudah tahu tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok? Tujuannya belum. Kalau untuk tujuannya adalah tiga bukan. Yang pertama, mengajarkan kepada peserta didik atau siswa untuk berlatih berkomunikasi atau bersosialisasi. Terus kemudian mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi dan juga wawasan guna untuk mencapai tingkah laku yang lebih efektif. Itu adalah beberapa tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yang saat ini sedang kait dengan kegiatan bimbingan kelompok. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kalian semuanya yang ada di sini, Budias minta untuk secara sukarela dan juga secara terbuka menyampaikan apa yang menjadi ide, pendapat ataupun gagasan kalian. Kira-kira ada
yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan tadi? Sementara belum ya, berarti sementara sudah paham. Kemudian untuk peran dan juga tugasnya, karena di sini ada anggota kelompok yaitu kalian. Terus kemudian juga di sini Bu Dias berperan sebagai pimpinan kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir atau memoderatori terjadinya bimbingan kelompok ini. Kemudian kalau untuk anggota kelompok yaitu para peserta didik semuanya, kalian Bu Dias meminta untuk aktif berpartisipasi, memberikan atau menyampaikan pendapat, ide, gagasan terkait dengan topik yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Itu tadi berkaitan dengan peran dan juga tugas kita semua. Tidak perlu merasa malu ataupun ragu dalam menyampaikan pendapatnya, disampaikan saja tidak apa-apa dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang semampunya. Nanti misalkan mengalami kesulitan, insya Allah akan dibiasakan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan tugas dan peran? Sementara belum, sementara sudah paham. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok seperti biasa, ada tahap pembukaan, terus kemudian peralihan, inti dan sampai di tahap pengakhiran. Kira-kira kegiatan bimbingan kelompok ini nanti akan berlangsung selama 90 menit. Gimana? Ya, semuanya siap ya? Semuanya siap. Selama 90 menit kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Untuk mencairkan suasana, Dias ada sedikit permainannya otomatis berkaitan dengan topik yang akan Dias sampaikan di dalam bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ini Bu Dias mempunyai kertas yang bisa dibagikan supaya tidak tegang. Bolehlah kita tangannya ke depan semua dulu sebelum menulis sesuatu. Terus kemudian gerak-gerakan, silakan gerak-gerakan ke samping kanan, ke atas boleh, ke bawah juga. Sudah mulai lemas. Sekarang sebutkan satu saja kelebihan yang kalian miliki. Sekarang geser kertas itu ke kanan. Siapa Pak? Oh, dibalik biar keren. Lihat lagi. Instruksinya masih sama. Tuliskan kelebihan teman kalian yang namanya sudah kalian lihat. Satu saja kelebihan dari teman kalian. Kalau sudah menemukan namanya dan sudah dibaca, selanjutnya Naswa Nama Samara excited. Oke, lihat. Udah menghafal orang, gampang bersosialisasi, nama. Yeah. Sesuai banget ini dengan Naswa. Sesuai. Tepuk tangan dulu. Itu tadi adalah ingat nggak kira-kira tugas dan juga peran kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Masih ingat ya? Masih ingat kalian tugas dan juga perannya sebagai anggota kelompok. Bu Dias minta untuk aktif berpartisipasi, memberikan pendapat ataupun ide ataupun gagasan terkait dengan tema atau topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, gitu ya. Kira-kira setelah melaksanakan tadi sedikit permainan, sudah mengetahui kelebihannya masing-masing, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap selanjutnya? Belum. Kalau tidak ada, sudah siap? Siap. Untuk memasuki tahap ke selanjutnya, sebenarnya sudah siap ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Dias akan memberikan materi atau topik yang berjudul Generasi Z harus pede dong, gitu ya. Itu adalah judul yang Bu Dias berikan untuk pembahasan topik pada pagi hari ini. Generasi Z harus pede dong. Pede itu apa? Percaya diri. Tahu kalau generasi Z itu siapa? Ada yang tahu generasi Z? Ya boleh
generasi Z adalah generasi yang lahir di tahun 95 ke atas sampai 2000 gitu. Tapi kalau generasi Z adalah tadi generasi yang lahir di era digital. Jadi semuanya serba canggih, serba mudah. Kalian kalau mau mencari informasi berselancar di dunia maya itu cepat sekali mendapatkan jawaban. Nah itu dan juga mempunyai daya juang yang tinggi. Nah ini adalah kalian nih generasi Z, makanya harus pede, percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Dia tanya, pernah nggak sih kalian merasa aduh saya itu tidak pede, aduh saya itu kurang pede, itu pernah nggak? Sering, pernah ya, pernah. Biasanya kalau merasa tidak pede atau kurang pede itu biasanya karena apa? Yang boleh silakan lagi. Ketika melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan. Kalau salah jadi terus selanjutnya jadi nggak pede gitu ya. Yang lainnya biasanya karena apa? Boleh silakan. Biasanya karena faktor ekonomi atau kondisi sosial. Faktor ekonomi ataupun karena kondisi sosial. Nah di sini Dias mempunyai gambar seorang tokoh yang bisa kita perhatikan masing-masing. Boleh dilihat, kasihkan tautannya. Ini juga boleh dilihat. Gambarnya dilukir ke temannya yang sana. Dia dilukir ke temannya yang sana. Boleh? Sudah? Sudah diamati? Oke. Sudah diamati semua? Ya, ini sekarang dia pegang gini biar kelihatan. Ada tiga gambar. Laki-laki atau perempuan? Jelas ya? Jelas laki-laki. Ada yang tahu dia ini siapa? Oh, boleh silakan. Mbak Nisa tahu nih. Ini bernama Nick Fujitsu. Nick Fujitsu. Dia seorang motivator dunia yang berkebutuhan fisik yang berasal dari Australia. Berasal dari Australia, Mbak. Dia pernah mengelilingi beberapa negara dan 4 dunia. Oke, sekali itu yang diketahui oleh Mbak Anissa. Ada yang tahu lagi? Ya, belum. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Anissa, tadi berasal dari Australia. Jelas ya, ini kan rambutnya ya kelihatan pirang ya. Kalau kita Indonesia kan kita black gitu ya. Kita black gitu, karena kalau Indonesia kulitnya juga satu mata. Kalau yang ini berarti kan terlihat ya kalau beliau dari luar negeri. Beliau dari Australia, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Anissa, dan bernama Nick Fujitsu. Dia adalah seorang motivator internasional, jadi tingkatnya sudah dunia. Dia sudah berkeliling ke 44 negara, termasuk di Indonesia. Ini sudah pernah didatangi. Kalian lihat, ini nanti seperti yang disampaikan oleh Mbak Anissa, dia juga menghasilkan sebuah karya-karya buku. Ini adalah contoh-contoh bukunya. Ya. Tapi coba perhatikan secara sekilas. Apa yang dia lakukan berdasarkan analisa kalian terhadap gambar ini? Ya, boleh silakan. Dia berlatih dengan sungguh-sungguh sampai bisa seperti itu. Terus kemudian yang lainnya, ya, berani mencoba, Tidak menjadikan keterbatasannya sebagai alat untuk menuju kesuksesan. nah tidak menjadikan keterbatasannya menuju kesuksesan, gitu ya. Yang lainnya, ya boleh memiliki semangat yang tinggi atau semangat juang yang tinggi. Model yang kedua, ini boleh dilihat lagi di sebelah sini, nanti geser-geser ke sini, geser ke kanan ya. Ada yang tahu dia siapa? Penyanyi. Oh, penyanyi, ya penyanyi. Siapa namanya? Putri Aryani. Kalau yang anak tadi TikTokers pasti tahu karena ini memang terkenal di TikTok
TikTok ya, di dunia TikTok. Namanya Putri Aryani, benar sekali dia seorang penyanyi. Dia mengawali karirnya dari sejak kapan kira-kira? Ada yang tahu? Ya, tahu? 2014, oke. Berawal dari apa itu? Benar, ASEAN Got Talent Indonesia, ya kan? Indonesia Got Talent. Coba bayangkan, dia seorang perempuan memiliki keterbatasan fisik, yaitu penglihatan, atau dia tunanetra. Bagaimana perasaan dia? Padahal dia seorang perempuan. Kalau perempuan biasanya kan lebih sensitif ya. Bagaimana perasaan Putri Aryani? Sedih pasti ya. Terus minder karena punya keterbatasan. Kenapa nak? Insecure, iya. Apalagi? Iya, boleh. Dia pasti pernah merasa kurang percaya diri. Namun, apa yang dia lakukan? Kira-kira untuk menutupi kekurangan yang sudah dia miliki. Betul, mengasah bakat yang dia miliki. Ada lagi? Mengikuti kompetisi untuk untuk mengasah kemampuannya. Yang lainnya? Boleh silakan Mbak Naswa. Menghasilkan karya-karya seperti membuat lagu. Betul, menghasilkan karya-karya seperti membuat lagu, bahkan punya model. Yang ini mungkin kalian lebih mengenal lagi. Siapa ini? Nama lengkapnya? Farel Prayoga. Dia terkenal karena apa? Suaranya membooming saat apa kemarin? Iya, menyanyikan lagu di istana saat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Menyanyikan lagu apa saat itu? Seorang penyanyi cilik. Kira-kira nih menurut kalian, kalau usianya saja kan masih muda, dia usia berapa? Ada yang tahu? Masih SD ya? Usianya sekitar 10 tahun. 10 tahun. Kira-kira kalau seorang usianya yang baru 10 tahun dari segi pengalaman itu sudah banyak atau belum? Belum kan? Sudah banyak, belum banyak mempunyai pengalaman gitu ya. Jadi pengalamannya masih sedikit atau masih kecil. Kok bisa ya Farel bisa terkenal, bisa berani menyanyikan lagu di depan Pak Presiden, bahkan di depan tamu undangan, bahkan dia di depan seluruh Indonesia secara online? Kok bisa? Kira-kira karena apa? Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Iya, boleh memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang lain lagi? Ada yang lain? Ya, tidak takut mencoba atau berani mencoba, ya, berani mencoba. Yang lainnya? Semangatnya. Nah, sekarang berdasarkan model-model tadi, yang pertama siapa? Terus kemudian yang kedua, masih ingat siapa? Putri Aryani. Meskipun mempunyai keterbatasan fisik, tunanetra, tapi dia bisa menghasilkan banyak karya. Kemudian yang terakhir adalah Farel Prayoga. Dari segi usia memang masih kecil, masih muda, tapi juga hal tersebut tidak menghalangi dia untuk mencapai cita-citanya, untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, kalau kita analisa, kira-kira kenapa sih ketiga orang ini tadi itu bisa menghasilkan sebuah karya atau bisa mencapai cita-citanya? Itu karena apa? Ya, boleh, silakan. Karena mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mereka yakin kalau mereka bisa meraih kesuksesan. Oke, bagus sekali. Karena mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan juga mau berusaha untuk mencapai kesuksesan. Setuju yang disampaikan oleh April? Setuju. Kalau begitu, menurut kalian sebenarnya penting
dimaksud dari rasa percaya diri itu? Kok sangat penting untuk kita? Ada yang tahu? Ya, boleh silakan Mbak Elsa. Percaya diri itu yakin atas kemampuan diri sendiri. Yakin atas kemampuan yang dirinya sendiri yang dimiliki. Yang lainnya? Boleh silakan Mbak Aura. Seseorang yang mampu berpikir positif. Seseorang yang mampu berpikir positif terhadap apa? Kira-kira? Terhadap apa yang dilakukan. Boleh. Ya, jadi percaya diri itu adalah suatu sikap mental atau psikologis yang melahirkan sebuah keyakinan yang kuat terkait dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, dan juga mempunyai sikap positif terhadap apa yang akan dilakukan. Itu ya, itu tadi adalah terkait dengan pengertian atau apa yang dimaksud dengan percaya diri. Kalau mengingat model-model dari yang tadi sudah Budia perlihatkan, kira-kira mereka, kalian tadi kan menganggap bahwa 3 model itu semuanya pede, mempunyai rasa percaya diri. Apakah proses rasa percaya diri, apakah percaya diri yang mereka miliki itu sudah melekat secara sendirinya atau melalui proses pembentukan? Melalui proses pembentukan. Kira-kira mereka proses pembentukannya sampai mereka bisa percaya diri itu bagaimana menurut kalian? Singkat atau tidak? Tidak ya, lama. Proses pembentukannya bagaimana? Mereka membentuk rasa percaya dirinya. Ada yang menjawab? Boleh silakan Naila. Menemukan kelebihan dalam dirinya dan kebanggaan. Oke, menurut Naila, mereka menemukan atau menggali kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, kemudian tentunya juga dengan cara memandang positif segala tantangan yang ada di depan, seperti yang disampaikan oleh Mbak Vida dan juga Mbak Aura. Gitu ya, jadi proses pembentukannya tidak serta-merta langsung terbentuk, nih jadi nih, gitu. Itu tidak, tapi melalui proses pembentukan. Nah, berdasarkan tadi pengamatan kita terhadap model-model yang kita kategorikan sebagai orang yang mempunyai rasa percaya diri. Kalau ditarik kesimpulan, berarti orang yang mempunyai rasa percaya diri itu ciri-cirinya seperti apa berdasarkan model yang tadi? Ciri-cirinya. Ada yang ingin menjawab? Ya, boleh silakan Mbak Nisa. Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu. Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. Ini Mbak Aurel. Mempunyai kemampuan bersosialisasi. Sama ada yang menambahkan? Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita belum pede, terus kemudian ingin meningkatkan rasa percaya diri kita. Upaya apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, yang kita contoh dari model 3 apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kita? Boleh silakan. Mengembangkan kelebihan yang dimiliki. Boleh? Yang lainnya? Ya silakan. Menimba ilmu atau mencari pengetahuan umum sebanyak-banyaknya. Menimba ilmu, mencari pengetahuan umum sebanyak-banyaknya. Upaya apa lagi? Mencoba hal-hal yang baru. Ada yang menambahkan? Boleh silakan Mbak Asti. Menguji atau mengasah kelebihan kita, seperti kita masuk ke kompetisi untuk menunjukkan kemampuan kita. Oke, benar sekali. Menguji atau mengasah kemampuan kita dengan cara mengikuti suatu kompetisi gitu ya, supaya kita juga menunjukkan ke orang lain, ini loh kelebihan saya. Kira-kira nih, manfaat dari mempunyai rasa percaya diri itu apa berarti? Yang boleh silakan. Memandang segala sesuatu secara optimis. Boleh Naila. Menjadikan kita pribadi yang tangguh. Sebelah sini tadi banyak sekali. Boleh silakan Aurel. Mampu mengontrol emosi dengan baik. Mampu mengatasi suatu masalah dengan baik. Dan dia barang
ya YouTubers. Kenapa memilih atau menjadikan reality sebagai hidup? Karena menurut pandangan saya, reality itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Intinya dia sekarang bisa menjadi youtuber nomor 1 di Asia Tenggara dan juga sudah melanjutkan beberapa video. Ya, saya dapat menunjukkan bahwa reality memiliki kemampuan yang kemudian dia membawanya secara sendiri disertai dengan rasa percaya diri yang tinggi. Oke, tadi apa namanya realistis. Ada yang ditanyakan terkait modelnya Mbak Aprilia realistis? Ya boleh silakan. Apa yang kamu sukai dari seorang reality? Dia mampu, dia bisa pede bicara di depan banyak orang. YouTubers ya kalau nggak pede nanti berarti kameranya jatuh. Oke. Nah itu tadi adalah model-model yang disampaikan oleh teman kalian yang dijadikan sebagai idola dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan bagaimana sih caranya meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Nah sekarang kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari proses pembahasan topik meningkatkan rasa percaya diri kita pada pagi hari ini? Ya boleh silakan Mbak Asti. Jangan malu akan kekurangan kita, dan juga kita juga kalau memiliki kelebihan kita harus mengembangkan kelebihan itu agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Boleh? Yang lainnya? Oke. Kita bisa sadar bahwa kita diciptakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus menggali kelebihan kita dan mengembangkannya secara sungguh-sungguh. Oke. Yang lain Mbak Naswa. Bahwa rasa percaya diri itu merupakan awal untuk menuju kesuksesan. Kesuksesan. Ya, yang lain ingin menambahkan? Sudah? Sudah. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita di kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini adalah ternyata rasa percaya diri itu sangat penting sebagai langkah awal kita atau model kita dalam mencapai kesuksesan untuk mencapai cita-cita. Nah itu tadi adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah sekarang Budias ingin memberikan kalian lembar kerja serta didik. Mohon ini nanti diisi. Sudah? Sudah. Oke. Sudah? Bisa dikumpulkan? Saya ingin menanyakan, kira-kira pemahaman apa yang kalian dapatkan? Pemahaman baru apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Yang boleh silakan bisa. Kalau sampai percaya diri itu nggak harus langsung dari diri sendiri. Kalau rasa percaya diri itu tidak harus langsung dari diri kita, tapi boleh didukung dari orang lain. Kalau begitu, kira-kira sekarang nih perasaan kalian seperti apa setelah mendapatkan ilmu tambahan terkait dengan meningkatkan rasa percaya diri? Ya, perasaannya bagaimana sekarang? Semakin kira-kira setelah mendapatkan informasi terkait dengan meningkatkan rasa percaya diri, rencana apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan ini selesai? Ya boleh, Naila. Mengembangkan soft skill yang ada dalam diri kita dari Naila. Terus, yang lain? Ya boleh Naswa. Semakin aktif dalam berorganisasi supaya rasa percaya diri kita tumbuh perlahan. Oke, semakin aktif untuk ikut organisasi atau dalam berorganisasi supaya mengasah rasa percaya diri itu semakin tumbuh. Yang lainnya? Ya boleh, silakan. Banyak bersosialisasi untuk rencana yang kalian yang ingin kalian
bimbingan kelompok ini bagus semuanya. Dia sangat mendukung. Silahkan nanti selesai dari kegiatan bimbingan kelompok diimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok pada pagi ini. Untuk itu kita tadi ternyata sudah memasuki tahap akhir, yaitu penutupan. Ternyata kita sudah diawali dari pembukaan, terus kemudian sudah sedikit permainan, terus kemudian membahas banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan percaya diri, sampai pada akhirnya waktunya juga sudah mendekati akhir. Untuk sebagai timbal balik kepada Budias ingin menanyakan kira-kira pesan, kesan, dan juga harapan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini seperti apa? Pesannya bagaimana, kesannya seperti apa, dan juga harapannya seperti apa? Menyampaikan boleh, Asti? Harapannya kita bisa menggali di dalam apa sih kelebihan yang ada. Oke, harapannya dilaksanakan bimbingan kelompok lagi di hari lain gitu ya, maksudnya gitu. Budias mengingatkan kembali terkait dengan rencana kegiatan kita selanjutnya. Tadi kan ada yang meminta dilaksanakan bimbingan kelompok dengan topik yang berbeda dan juga berbeda hari. Tapi selain layanan bimbingan kelompok, apabila dirasa dari kalian semua mengalami atau menemukan kesulitan untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian, boleh meminta tolong kepada Budias untuk mengikuti kegiatan baik itu konseling kelompok ataupun konseling individu. Selanjutnya, Budias tadi sudah mengirimkan link evaluasi hasil. Mohon dibuka di dalam grup kelas, silahkan dibuka dan juga diisi. Diambil dulu boleh. Apakah sudah selesai? Sudah ya, sudah semua. Sekali lagi Budias ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota kelompok bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Semuanya sudah berpartisipasi secara aktif. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dia juga ingin sedikit memberikan motivasi. Pokoknya jangan pernah minder, karena setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini pasti mempunyai kelebihan. Terbukti saja tadi kelebihan kalian ini yang dituliskan di sini itu banyak sekali. Ya, berarti kalian semuanya mempunyai kelebihan pada diri kalian. Silahkan kelebihan yang ada pada diri kalian untuk semakin digali dan juga dikembangkan semaksimal mungkin demi mencapai tujuan hidup ataupun cita-cita yang kalian impikan selama ini. Itu saja motivasi dari Budias. Sebelum kita tutup atau kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya juga kita tutup dengan berdoa. Sebenarnya untuk mengakhiri acara pembahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dua. Ya, terima kasih Mbak Vida sudah berkenan untuk memimpin doa mengakhiri kegiatan kita kali ini. Itu saja dari Budias. Mohon maaf apabila selama memandu kegiatan bimbingan kelompok banyak salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.